Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Hari ini sudah 12 hari kita puasa di bulan Ramadan. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan teman kita mengenai kalau buka toko itu dapat barangnya dari mana. Mungkin masih penasaran ya, dapat barangnya dari mana. Kalau kita pertama buka untuk sembako itu kita nggak bisa dapat barang langsung dari sales. Bukan nggak bisa sama sekali sebenarnya, bisa sih bisa, cuma kita nggak mungkin bisa jualan kalau pertama kita langsung ngandalin barang dari sales. Karena kenapa? Karena sales itu cuma membawa barang produknya sendiri, seperti misalnya sales Indomarko yang dia bawa hanya produk-produk Indofood saja, yang seperti bumbu racik, Indomie dan lain-lainnya. Sementara dia di sabun Wing dan sabun ekonomi, Rinso kan, itu kan salesnya beda lagi. Mana mungkin kita jualan cuma satu item, yaitu Indomie saja kan gitu. Makanya saran saya buat teman-teman yang mau buka toko sembako, semi grosir ataupun ngecer, itu belanjanya untuk yang pertama kalinya bisa dulu ke agen besar terdekat atau di pasar. Biasanya di pasar-pasar banyak agen-agen besar ya. Itu caranya. Dan itu pun bukan untuk pertama aja, tapi untuk pertama buka. Kalau kita belanjanya di agen-agen besar itu, barang kita bisa jadi langsung lengkap, walaupun tidak 100%, tapi setidaknya kita sudah bisa membuka toko untuk berjualan pemula. Soalnya sales itu baru akan datang nanti setelah toko kita itu bisa jadi sudah berkembang, sudah maju, atau lagi merintis misalnya. Itu juga harus ada jalur-jalurnya, seperti jalan pinggir jalan raya dan bukan jalan gang yang buntu, istilahnya yang sering dilewatin sales. Dan lagi kalau di sales itu kan ada tahapannya juga, nggak mungkin langsung bisa masuk sales besoknya barang langsung dikirim. Dia ada tahapannya juga, terus nggak bisa langsung tempo juga. Itu juga termasuk ada tahapannya untuk mendapatkan tempo. Biasanya pertama-pertama kita di cash dulu, dan belum bisa memakai nama toko sendiri biasanya, karena nama toko kita belum didaftar di distributor yang mengirimkan barang ke kita. Untuk Indomarko sendiri kadang-kadang bisa 3 bulan untuk pendaftaran namanya, baru nama toko kita muncul di kantornya. Begitu juga yang lainnya bisa beberapa minggu atau beberapa bulan juga. Nah, sebenarnya kalau kita baru memulai jualan itu, kita lebih bagus belanjanya di agen-agen dulu. Karena kenapa? Pertama, di agen itu kan harga satuan, kita mau beli berapapun harganya udah segitu mentok. Jadi di situ tidak ada istilahnya kayak beli berapa harga sekian, beli berapa harga sekian kan, seperti di sales lah. Kalau di agen-agen grosir kan jarang.
Memang dia kan udah harga segitu gitu kan. Terus lagi kita lebih gampangnya memang belanja di agen, karena kita bisa melihat langsung barangnya seperti apa gitu. Kalau kita pemula kan belum tahu barangnya seperti apa. Kalau kita langsung pesan di Thales, misalnya bisa-bisa barang yang kita maksud bukan yang itu, karena kita kan belum paham bagaimana cara mengenali barang-barang tersebut. Dia kan ada mili, ada gram, ada rasa dan sebagainya kan biasanya. Nah, untuk di agen sendiri kan kita bisa ngelihat langsung bentuk barangnya seperti apa misalnya, dan enaknya kan seperti itu. Dan saya sendiri pun waktu itu sekitar 3 atau 4 tahun itu masih ngambil barang di agen, walaupun sales masuk, tapi saya belum fokus waktu itu, nggak fokus di sales, karena di agen grosir kebetulan saya dapat kepercayaan, dan di sana pun yang di sales nggak ada, di sana ada. Jadi waktu itu saya salesnya belum dapat banyak, jadi saya cobain belanjanya di agen. Cuma lama kita baru dapat lagi yang di sales. Salesnya kan datangnya satu-satu gitu, nanti dapat informasi baru datang yang lain lagi. Dan kebetulan waktu itu saya memang salesnya tidak lama, dalam beberapa bulan itu udah ada beberapa sales, karena posisi toko saya di pasar, memang tempat kerjanya sales kan. Kalau di pasar orang sales mondar mandir nggak mungkin nggak ngeliat toko kita kan itu. Tapi kebanyakan waktu pertama itu memang harganya tidak cocok. Saya tidak masuk, masih murah di agen-agen lah daripada di sales, kecuali pengambilan kita memang menyesuaikan, karena dia harga satuan, harga puluhan mungkin ada selisih harganya. Makanya kita dianjurkan untuk mendapatkan harga murah itu biasanya seperti kapal api sendiri itu di atas 100 karton. Kalau mie biasanya ditarget ada potongan, misalnya 300 karton, ntar potongannya per dusnya berapa gitu, dalam per bulan harus habis. Nah, kalau kita toko-toko baru jualan belum mampu kan ngejual barang sebanyak-banyak itu. Makanya saya waktu itu habis belanja di agen aja. Jadi kita masih belum dipaksakan harus beli banyak gitu. Jadi modal kita pun masih tetap berputar. Jadi kalau 1 minggu habis 5, kita cukup beli 5. Tapi kalau di sales, kalau 1 minggu habis 5, kalau kita beli 5, kadang-kadang harganya beda, bisa lebih mahal. Karena di agen itu kan udah mesen ratusan kardus, jadi mereka dapat harga lebih murah daripada harga sales, karena dia mendapatkan potongan-potongan khusus yang disediakan sama distributornya. Bukan berarti nggak ngambil barang di sales juga, enggak. Di sales juga kita harus ngambil, harus belajar pelan-pelan. Ini kan untuk pemula aja. Tapi suatu saat kalau kita tokonya sudah berjalan, sudah lancar, kita sudah punya target barang-barang tertentu habis berapa, kita ya juga harus main sama sales, karena dari sales juga nanti kita akan mendapatkan support dana lah bisa dibilang, tapi mereka ngasihnya berupa uang dengan pembayaran tempo misalnya bisa. Jadi temponya 1 minggu, ada juga yang 2 minggu. Jadi setiap jatuh tempo kita bayar dan pesan lagi. Itu kalau
target toko kita sudah sesuai. Tapi kalau kita masih pemula, kalau kita langsung ngambil sales, bingung mau bayarnya pakai apa, barangnya juga belum laku kan begitu. Makanya saran saya buat teman-teman yang baru membuka toko ataupun usaha sembakonya, belanja aja di agen-agen terdekat dulu, karena di agen itu berapapun yang Anda beli harganya sama, mau 1 dus mau 2 dus begitu. Dan untuk membuka toko pun lebih gampang dan bisa dibuka langsung jika belanjanya di agen, apalagi satu tempat. Ada juga agen-agen yang siap mengirimkan barangnya ke toko teman-teman yang terjangkau sama mereka mungkin ya, begitu. Mungkin ini saja yang dapat saya bagikan hari ini. Terima kasih buat sahabat sembako semua yang sudah mendukung channel Morsal Sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.